Angkatan 1945, sebuah periode yang tidak hanya ditandai oleh proklamasi kemerdekaan, tetapi juga oleh revolusi radikal dalam kesusastraan. Angkatan ini lahir dari semangat perjuangan, penolakan terhadap tradisi sastra lama, dan keinginan kuat untuk membentuk identitas keindonesiaan yang bebas. Angkatan 45 adalah cetak biru bagi modernitas sastra Indonesia. Ciri utama Angkatan 45 adalah penekanannya pada individualisme, realisme, dan universalitas. Mereka menolak romantisme dan idealisme yang kental pada Angkatan Pujangga Baru. Bagi mereka, sastra harus jujur, berani, dan mencerminkan kegelisahan eksistensial manusia di tengah zaman yang keras. Inti filosofi mereka tertuang dalam surat kepercayaan gelanggang yang dipublikasikan pada tahun 1950. Frasa kunci dari manifesto ini adalah, "Kami adalah ahli waris yang sah dari kebudayaan dunia, dan kebudayaan ini kami teruskan dengan cara kami sendiri." Ini adalah pernyataan tegas tentang kebebasan berkarya, melepaskan diri dari ikatan tradisi feodal, dan membuka diri terhadap pengaruh sastra global. Bentuk sastra yang dominan adalah puisi bebas dan cerita pendek yang lugas, tidak terikat rima dan irama konvensional, serta menonjolkan kedalaman batin. Jantung Angkatan 45 adalah Chairil Anwar. Meskipun hidup singkat, pengaruhnya abadi. Ia adalah si binatang jalang yang meruntuhkan tradisi dan mendirikan monumen individualisme dalam sastra. Kematiannya pada tahun 1949 justru mengukuhkan legenda dan pengaruhnya pada generasi setelahnya. Puisi-puisinya merefleksikan kegelisahan abadi manusia modern. Ia jujur bahkan brutal dalam menghadapi kematian. Aku, karya Chairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau. Tak perlu sedu-sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang. Luka dan bisa ku bawa, berlari, berlari, hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Karya-karya Chairil seperti kumpulan puisi Kerikil Tajam dan Deru Cempur Debu yang terbit secara kolektif pasca kematiannya menjadi kitab suci bagi angkatan ini. Puisi-puisi Chairil menembus batas waktu, menjadi abadi dan menetapkan standar estetika baru yang realistis, individual, dan universal. Selain Chairil Anwar, angkatan ini diperkuat oleh sejumlah sastrawan penting yang membawa corak dan sumbangan masing-masing. Yang pertama itu Asrul Sani dan Rival Api. Keduanya bersama Chairil membentuk tiga Mengguak Takdir tahun 1940, kumpulan puisi yang menjadi manifestasi utama angkatan 45. Asrul Sani dikenal dengan cerpennya yang juga menunjukkan kegelisahan moral dan pencarian spiritual. Terus yang kedua yaitu Idrus. Idrus dikenal sebagai pelopor prosa liristik angkatan 45. Karyanya yang penting dikumpulkan cerpen dari Alfred Marie ke jalan lain ke Roma tahun 1948. Secara gamblang melukiskan kekacauan mental dan moral
moral pasca revolusi dengan bahasa yang dingin dan objektif. Terus yang ketiga itu Pramudia Nathan Theor. Meskipun karya besarnya muncul belakangan, semangat angkatan 45 terlihat jelas dalam karya awalnya, seperti Kumpulan Cerpen Subuh tahun 1950 dan novel Keluarga Gerilya tahun 1950 yang secara intens membahas penderitaan manusia di masa perang. Angkatan 45 yang bersinar terang pada periode revolusi telah menancapkan standar baru dalam sastra Indonesia. Ia bukan sekedar catatan sejarah, melainkan pondasi dari kesadaran estetika modern. Dengan keberanian mereka mendobrak bentuk dan kejujuran mereka mengungkap batin, para sastrawan angkatan 45 memastikan bahwa sastra Indonesia akan selalu relevan, abadi, dan hidup 1000 tahun lagi.